Selamat malam semuanya. Malam Kak. Maaf ya malam-malam jadinya. Ya tadi aku ada urusan mendadak tiba-tiba. Iya. Udah lama tak nunggunya atau ada kegiatan? Aku baru aja. Oh baru. Pada dari mana ini? Tadi aku dari kos. Dari kos. Makanya Aku dari penginapan Kak. oh dari penginapan. Sama. Dari penginapan. Kok ada yang penginapan? Ini dari mana aja ini? Boleh. Adina udah kenal atau belum? Belum. Oh, oke. Ayo deh kita perkenalan dulu, tapi sebelum saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Vanessa. Kakaknya bisa panggil saya Tata. Oke? Oke, kita mulai perkenalan nih dari sebelah mana nih? Sebelah kanan atau kiri? Kanan karena kebaikan. Perkenalkan, nama saya Davina Resha Putri. Ini sama Iya, dari asalnya atau aku asal dari Banyuwangi. Sekarang lagi kuliah semester 5 di mana? di UM. Oh, di UM. Jurusan apa, Kak? Aku jurusan FIK. Oh, FIK. Oh, FIK itu apa ya? Olahraga betul sekali. Oh, kakaknya atlet. Iya dong. Oh, badminton. Oke, paham. Ayo, monggo lanjut. Aku di Syifa, biasa Heeh. dipanggil Eca. Aku Eca. dari Blitar sebenarnya, tapi aku di sini kuliah di UB. Oh, di UB. Semester 5 sekarang. Seberang-seberangan dia sama kakaknya ya. Apa jurusan apa, Kak? Aku jurusan statistik. Statistik. Wih. Berarti kakaknya suka ngitung ya? Iya. Hobi dari kecil ngitung ini. Iya sih. Pantesan milihnya statistik. Oke, kalau kakaknya Nama aku bisa dipanggil Tara aja. Tara aja, ada adanya. Iya, enggak, Rara gitu. Rara. Oke. Terus kalau aku tuh asli Semarang. Oh, aslinya Semarang. Kuliahnya di mana ini? Kuliahnya di Jogja. Oh, di Jogja deket ya, Semarang Iya, Jogja. soalnya nggak boleh jauh-jauh sama orang tua. Oh, berarti kakaknya suka seni emang masuknya isi. Iya, saya jurusan seni tari drama film. Oh, alah pantesan. Sering ikut lomba-lomba gitu. Kemarin lomba di Malang ini Kak, di apa namanya dekatnya ini alun-alun tuh mana ya? Aku lupa di sana sekitar situ pokoknya. Oh, tak kira ini apa namanya itu? Perprof. Bukan. Yang Bukan. pembukaan itu bukan. 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 Terus ya kemarin habis tampil, saya sama teman-teman sekarang jalan-jalan. Oh, ini berarti dari lomba ini sampai sekarang belum balik. Belum, Karena lombanya udah 2 hari kemarin, kita Semarang. oh, enak ya liburan ya. Iya. Ini kakaknya Kalau aku namaku Dela, Dela. aku kuliah ya. di TB. Ya. Ini asli orang Bandung kah? Aku asli Jawa, tapi aku tinggal di Bandung. Oh, tete ini. Aku kan mbak Jawa. Mbak Jawa. Tadi kesini nih cuman buat konseling doang, Kak Dela. Benar. Ya Allah jauh-jauh banget. Ya, soalnya aku lihat di beberapa sosial media nih katanya konselor di sini nih udah terpercaya. Mari kita buktikan. Oke, mungkin karena ini udah malam juga ya, jadi biar nggak terlalu lama, kita mulai aja ya langsung ya. Sebelum mulai, jadi ada kontraknya nih, kan karena kita lagi konseling kelompok, jadi ada kontraknya. Jadi kontraknya ini, yang pertama, setiap nanti ada ceritanya dari teman-teman, yang lainnya mohon menjaga kerahasiaan. Bisa? Bisa. Janji ya? Iya. Oke, yang kedua nanti kalau temennya cerita jangan disela ya. Oke, bisa? Bisa. Oke, terus nanti kalau bisa aktif aja ceritanya, jadi kayak ngalir gitu aja. Jadi yang mau diceritain monggo, nggak usah ditutup-tutupin karena udah pada janji juga, karena udah pada janji mau rahasiain, jadi bebas ya. Bentar kalau mau cerita langsung ceritain aja, oke? Kita Oke, nah kemarin kan kakak semua udah ngisi form. Nah pas saya baca ini ternyata hampir sama ininya itu tentang pertemanan ya, sosial sama temen gitu kan, apa intinya. Nah ini jadi biar masih waktu juga, kita langsung dengerin ceritanya satu. Mungkin tadi kan sudah sebelah kanan, berarti sebelah kiri nih Kak Dela, monggo. Gini Kak, aku tuh di kampus itu tuh punya temen Ya teman. dalam satu circle. Oh iya, Ada 7 orang. ada 7 orang. Nah, aku ini ada konflik sama 1 orang. Tapi 1 orang ini tuh juga punya konflik sama temenku semua. Nah, gitu. Singkat cerita, aku tuh pernah kecelakaan Kak.
pas lagi Kak Dela lagi sakit Iya, ya. aku sakit gitu kak. Nah tapi kan namanya kecelakaan kan pasti kan akan babras apa luka semua gitu kan kak. Nah luka aku waktu itu di muka terus juga gigi, alias pokoknya buru kupang lah pokoknya. Nah temenku yang ke aku ini itu tuh bilang kayak gini kak ke aku kayak kan lihat muka aku kayak iya aku gitu loh lihat muka kamu gitu. Di depan muka Kakak ini. Iya di depan muka aku, beneran depan muka aku kak. Nah karena hal itu tuh ngeganggu aku kak sebenarnya. Kayak kata-katanya dia tuh ternyanyi di kepalaku yang sampai di kepalaku gitu. Jadi aku tuh karena hal itu tuh kalau ketemu orang tuh jadi takut, insecure gitu kak. Terus aku juga ke dia itu pulih kayak apa ya? Pertemanan itu renggang gitu loh kak karena hal itu. Karena aku juga ceritakan ke teman-teman akhirnya ke satu circle gue itu kak, dia lo waktu itu bilang kayak gitu ke aku. Terus teman-temanku tuh beberapa tuh ada yang kayak kasihan ke aku kayak juga punya empati kayak ini saya kok dia kayak gitu. Terus akhirnya teman kita renggang gitu. Oke. Jadi saya nangkepnya ini dari cerita Kak Dela, awalnya kalian itu satu circle, Iya. kan bertujuh tadi. Kemudian ternyata ini satu orang ini problematik. Iya problem banget. Intinya mereka ini problematik. Akhirnya dia punya masalah bukan hanya sama Kak Dela ternyata, Iya, sama semuanya. semuanya. Nah yang sama Kak Dela ini dia itu ini kayak verbal gitu ya. Iya. Masuknya berarti bullying ya. Apalagi Kak Dela lagi sakit, lagi sendiri. Pasti benar-benar Kak Dela benar-benar kecewa banget. Iya benar. Ya, saya sahabat alasan Kak Dela. Mungkin yang lainnya pernah merasakan dengan sama Kak Dela. Ada yang sembunyi kita, Rara mungkin. Kalau aku tuh kan kadernya pertemanannya renggang ya kak. Kalau aku tuh renggangnya itu karena dia yang misah kak dari kita. Kan aku tuh suatu circle itu ada 6 orang kak. Ya. Ada 6 orang. Nah salah satu dari kami ini menemukan ya sebenarnya kami ada yang banyak yang pacaran sih kak, bukan cuma satu doang. Tapi nah satu ini tuh waktu ketemu sama pacarnya itu dia jadi menghindar kak dari kita kayak semenjak dia pacaran itu dia kemana-mana sama cowoknya terus gitu loh kak, nggak pernah main sama kita. Kalau kita ajak itu mesti kayak ada aja alasannya kayak nggak bisa gitu. Jadi ya udah kita jarang kumpul lagi sama dia, jadi ya orang nggak aja sama yang kami ini. Jadi sekarang kita tinggal berlima sama saya Itu temenan dari kapan? dari awal perkuliahan kak. Dari awal perkuliahan. Ya dari awal hari pertama masuk kelas itu kita ngumpul ketemu cocok berenam, ya udah kita kemana-mana bisa kalau berenam. Tapi karena ketemu pacarnya ya ini ya jadinya ini agak udah menghindar dari kita aja gitu. Oh, ini kan karanya tadi kan jurusan seni tari. Itu berarti kalau emang bersirkel gitu atau enggak? Sebenarnya itu enggak sih kak, ya kita temenan aja semuanya, cuman kan enak ya kak kalau misalnya ada gandengan buat latihan kan. Soalnya kan kalau tari sendiri-sendiri itu kurang enak kan kak. Kalau tari itu kan enak berkelompok rame gitu kan. Nah terus paling enak itu banyak orang. Nah otomatis banyak orang mau cari berkelompok biar supaya oh di sini kita ada mau ambil tari ini, jadi kita ikut sekalian mumpung orang udah deket juga kan kak, jadi kayak nentuin oh enaknya segini, jadi kita nggak terlalu nunggu gitu loh kak. Jadi udah sekalian gitu kan enak kak kalau berkelompok gitu. Oh, berarti ini temenan yang awalnya circle dan kayak setim gitu, seru Nah gitu. iya Oh. seru. Berarti lomba ini ikut. Yang satunya enggak sih kak? Oh, hari ini enggak. Enggak. Jadi cuma Kita berlima. Oke. Berarti kalau saya simpulin, berarti Kak Rara ini karena apa ya jurusannya emang menyuruh untuk berkelompok. Iya. Jadi karena dia tiba-tiba pergi, itu berarti ngeganggu ya dari Iya. pertemanan perkelompokan itu ya. Iya. Oke, lanjut mungkin Kak Eca merasakan yang sama atau ini beda masalahnya? Beda sih kalau masalah aku. Kalau mereka kan kayak sebenarnya kayak apa ya, dari circle gitu ya kak. Betul. Terus ada yang Bisa menjauh ada yang gitu. Kalau aku tuh enggak, aku tuh kayak lebih personal gitu loh kak. Jadi tuh aku kan ada ikut organisasi gitu kan kak di kampus. Iya. Ikut hima. Iya. Aku tuh
sama bendaharanya kan kak, soalnya bendaharanya itu kayak nggak mau tanggung jawab gitu loh kak sama uang anak-anak, kayak nggak mau rekap, nggak mau kayak ngebantu ngitung gitu loh. Terus karena pas aku masih jadi ketua tuh aku yang bantu ngitung, soalnya kan ya kasihan kan kak kalau anak-anak sampai nggak tahu pengeluarannya apa, pemasukannya berapa gitu kan. Terus ya udahlah nggak apa-apa, aku bantu hitung aja gitu. Terus pas udah ganti itu tuh sama bendahara yang baru tuh ditanyain kan rekapannya, ternyata dia tuh nggak punya kak, dia nggak punya rekapan. Jadi kan ya kayak masa aku nggak tahu bendaharanya kan, bendahara barunya tuh kayak aku nggak tahu apa-apa masa disuruh hitung gitu. Terus akhirnya ya udahlah aku bantu gitu kan kak, aku bantu buat ke bendahara ini, soalnya kan aku juga hitung. Aku tuh sebenarnya nggak mau juga ya kak kalau misal di apa ya namanya kayak di sepelein gitu loh kak. Terus tuh dia pas sama bendahara yang baru ini dia tuh bilang itu lo minta aja ke Eca, soalnya dia yang hitung. Aku kan udah jadi ketua ya kak, masa nanggung jawabku terus. Terus sampai sekarang tuh dia tuh masih kayak bulat-bulat gitu loh kak. Rekapannya tuh nggak ada yang kayak normal rekapan gitu, rekapan kayak kas-kas gitu. Kan kesel ya kak kalau gitu ya kak sampai sekarang, apalagi itu yang gede loh kak. Satu organisasi kan ya, berarti itu satu prodi atau satu fakultas? Satu prodi aja sih. Satu prodi, tapi yang lumayan kak. Iya lumayan dalam kak. Itu dia kenapa nggak nyatet, cuman lihat dari Dari dia tuh cuma lihat dari mutasinya per bulan gitu loh kak. oh Dalam dari bank, iya, banking. kan transfer gitu kan Oh kak. transfer. Dia cuma lihat dari bulan ini berapa ya yang udah masuk, oh segini, ya udah aja gitu, nggak dicatat siapa yang udah bayar, siapa yang belum bayar gitu kan kak. Kan ya kesel, siapa yang belum bayar. Ya apalagi masalahnya kayaknya ini kan kompleks, pasti karena hanya satu organisasi ya pasti sering banget ketemu. Berarti ini anaknya ini udah keluar dari organisasi atau masih tetap bergabung? Alhamdulillah udah ini sih kak, sebenarnya masih bergabung, cuma kayak dia kayak jadi nggak aktif gitu loh. Oh, Soalnya dia juga problematikan, jadi di Puspi gitu satu organisasi. satu organisasi dan dia sekarang udah ada pejabatan gitu mungkin ya? Iya. Oh iya iya. Kayaknya bener-bener aku ngeliat dari mukanya kayaknya udah kesel gitu loh. Cerita yang awalnya kayak jadi masuk senyum-senyum, tiba-tiba udah cerita langsung kesel, mukanya udah kayak jengkelin gitu. Iya cinta banget aku tuh kak. Ya oke. Mungkin yang lainnya juga pernah ngerasain ya pasti yang kayak gitu sering. Oke, yang terakhir nih ceritanya Kak Devina, gimana Kak Devina? Kalau aku ya kak, aku tuh dari awal kuliah itu udah punya teman. Ini lumayan deket sih dulu. Terus habis itu waktu semester 1 itu mungkin ya wajar lah ya, apalagi aku tuh pendatang gitu loh di sini, jadi wajar lah semisal pengen coba nongkrong di mana, jalan-jalan kemana-mana, explore Malang gitu, udah wajar lah. Jadi sama temanku ini dia tuh tipe orang yang suka main gitu loh kak. Jadi dia tuh sering ngajak aku main, sedangkan aku kan tipe anak yang kayak main kalau pengen aja gitu. Kalau pengen aja, terus kalau semisal aduh aku udah pusing banget nih jadi pengen main, ya udah main cuma kayak butuh aja. Sedangkan dia itu enggak. Dulu waktu semester 1 itu habis kelas nih itu tiba-tiba ajak ngajak aku main. Awalnya sih aku kayak ngeiyain aja, soalnya mungkin akunya kayak yang coba deh, aku butuh main juga nih kayaknya, coba-coba cari tempat yang enak, siapa tahu aku bisa jalan-jalan terus ke Malang, tahu Malang gitu. Nah sampai di semester 3 ini kak, aku baru tahu tuh itu tuh tiba-tiba tuh pernah ya dia tuh ngajak nongkrong aku itu 1 bulan hampir full ya kak. Itu setiap pulang kelas tuh dia ngajak nongkrong aku setelah kelas sampai malam itu kak. Sampai malam aku tuh mau ngajak dia pulang tuh sama aja, soalnya kalau semisal dia nggak mau pulang ya tetep aja aku ngajak dia pulang, tapi dari dia sendiri nggak mau pulang sama dia nggak bakal mau diajak pulang. Nah jadi 1 bulan itu yaudah aku cuma diem aja dia
kelas. Dia tuh ngajak aku nongkrong dari pulang kuliah sampai hampir pagi itu kak. Itu sampai kita pindah kayaknya 3 tempat pindah. Posisi itu tuh dia kan gak bawa motor ya. Oh, dia ini nggak pantesan kok. Tadi pas saya dengar kok dia pulang kok Kak Davinanya nungguin. Iya, dia tuh nggak bawa motor. Jadi aku pernah juga dia nebeng ke aku gitu loh, ke kampus nebeng aku. Kan namanya FIK ya kak, kan itu banyak prakteknya ya, olahragaan sering ke kampus itu kak. Nah, dia tuh udah bolak-balik deh, kayak teleponin aku, besok bareng ya, praktek berangkat bareng ya. Itu sampai bener-bener kayak yang, aduh, alasan apa lagi? Ini aku udah pernah beberapa kali alasan ke dia, oh kayaknya nggak bisa jemput kamu, aku lagi ada urusan ke temanku, pas temanku. Nah baru itu, kalau aku ada alasan baru dia nggak mau nebeng ke aku. Aku mau lanjut yang itu ya kak, nongkrong itu ya. Nah waktu itu tuh pernah ya 1 bulan itu udah hampir lah dia ngajak aku nongkrong terus. Terus itu kan ya tau lah dia nebeng ke aku. Pernah juga tugas buat nongkrong, tapi dia tuh nggak ngerjain tugas kak. Nongkrong tuh dia nggak ngerjain tugas, tapi dia malah ngobrol gitu loh, ngobrol sendiri aja, malah cari kesibukan lain, tugasnya pun nggak selesai. Mungkin alasan nongkrong cuman alasannya pengen ngerjain tugas itu kali ya. Nah waktu itu kan aku satu kelas sama dia, ada tugas pun yaudah yuk kita kerjain bareng, siapa tahu kayak ada solusi bareng. Ya udah, jadi setiap dia ngajak aku nongkrong dengan alasan tugas, ya udah aku mau aja. Tapi ternyata ujung-ujungnya nggak, sama sekali nggak ada ngerjain tugas sama sekali. Nah aku kesel dari situ tuh. Dari itu pun aku juga bingung gimana nih cara berhentiin dia tuh nggak terus-terusan ketergantungan ke aku gitu loh. Aku kan gini kesannya kayak jadi tempat butuhnya aja nggak sih kak? Dia cuman butuh ke aku kalau semisal dia pengen nongkrong, dia butuh aku kalau semisal dia pengen pergi karena nggak ada kendaraan. Di situ aku merasa kayak gimana gitu, merasa dibebani sama dia. Nah ada juga waktu kelompokan nih kak ya, pernah aku satu kali kelompok sama dia. Itu ada 3 kelompok kan, aku, dia sama ada satu lagi cowok ini. Posisi itu dia tuh tipe anak yang bodo amat gitu loh kan. Dia ngerjain tugas kalau misal udah hampir mepet deadline gitu loh. Jadi kelompok ini nggak jalan sama sekali. Nah di situ aku inisiatif lah. Aku tipe orang yang kalau ada tugas nggak bisa harus didiemin tuh nggak bisa, pasti harus aku kerjain meskipun bentar. Nah di situ tuh diem aja sampai hampir deket dengan pengumpulan dia. Itu aku buka suara dong, ini gimana kok diem aja, gimana ya tugasnya. Aku tuh di situ yang arah-arahin, aku juga yang ngerjain, mereka tuh diem aja. Jadi tuh di situ aku tambah lagi ngerasa kayak wah anak ini udah di kelompok nggak mau ngerjain, di luar ngerepotin. Aku kayak ngerasa kesel banget sama dia tuh. Udah sih itu aja sih, sampai sekarang aku kesel. Apa mana sekarang tuh aku ketemu terus lagi sama dia kak, cuman ya aku udah jarang sih boncengin dia sekarang. Jadi kalau diambil kesimpulannya nih, kayak ibaratnya tuh kayak kacang kulit gitu nggak sih kak? Iya kan? Kayak udah ditemenin dari dulu, dari nggak punya teman, malah ngelunjak. Sekarang dia udah bawa motor sih, jadi udah nggak pernah. Nah itu dia udah bawa motor, lupa nih sama aku. Tapi dulu waktu dia belum bawa motor nih, ingat aku terus kak. Sekarang nggak pernah diajak nongkrong berarti katanya? Nggak pernah. Ngajak tadi nggak pernah. Karena cuma ketemunya apa hai aja, tapi akunya kayak yang Oke nih, dari cerita kakak-kakak ini ternyata emang bener temanya sama, tapi ternyata dalamnya beda-beda ya, dari masalahnya ini objeknya beda-beda. Mungkin nih dari ceritanya Kak Devina yang baru cerita nih, mungkin teman-teman ada nggak yang pernah ngerasain kayak gitu? Kalau aku ya Kak, aku pernah dulu pas sekolah gitu loh Kak. Pas sekolah aku sebenarnya kayak bareng-bareng gitu terus gitu loh. Gak, awalnya dia tuh gak punya teman kan Kak, tapi aku udah punya teman banyak gitu. Terus karena dia gak punya teman, ya udahlah aku temenin aja gitu kan Kak, kasihan. Terus akhirnya aku sama dia tuh bareng-bareng gitu loh, kayak berdua. Terus
pramuka pun bareng gitu loh. Terus pokoknya kayak solid. iya cerita-cerita bareng, pulang bareng bahkan. Terus tuh ada suatu ketika dia tuh tiba-tiba ngejauh, nggak tahu kenapa tiba-tiba ngejauh, kayaknya gara-gara dia udah punya teman baru. Di situ aku kan ya sedih ya kak, aku udah rela-relain nemenin dia, ninggalin temen aku yang awalnya banyak itu cuma buat dia. Tiba-tiba dia kayak gitu ngejauhin aku tanpa alasan. Terus aku kayak ya udahlah, biarin aja, nanti juga kena karmanya sendiri. Terus tuh pas naik kelas itu kan udah pisah kelas ya, aku punya teman baru. Terus tiba-tiba aku dapet kabar kalau dia itu dijauhin satu angkatan, terus dia sampai pindah sekolah gitu kan. Di situ aku Dapat karma. iya, di situ aku merasa puas banget. Sebenarnya nggak boleh ya kak, tapi Iya. merasa puas banget aja gitu. Aku sama sih kak. Nah waktu itu juga setelah dia bawa motor itu ya, satu kelas itu tuh nggak ada yang mau teman sama dia gitu loh. Ya ada, cuman nggak yang deket banget gitu loh kak. Jadi dia tuh di kelas tuh duduk sendiri, kadang duduk sendiri, nggak ada yang gitu kak. Sekarang kayak gitu. Oh ini kan kayak kisahnya sama kan, jadi ternyata ujungnya juga hampir sama. Oh ini yang lainnya sama atau ada yang ngerasain beda dengan pengalaman yang ada Vina tadi? Oke, gimana boleh ceritain? Tadi dia sama sih, Oh, yang ceritanya Kanara tadi yang awal. belum ketemu endingnya gitu loh kak. Oh, yang ini begitu endingnya. Oke. Oh yang terus nih lanjut nih saya Kadela nih. Kan Kadela tadi udah cerita tentang apa namanya, kayak body shaming ya, temennya nih emang agak problematik gitu. Mungkin yang lainnya pernah nggak ngalamin punya temen yang kayak gitu? Kalau aku tuh pernah dibilang ini suka apa namanya, cakep banget sih jadi anak, centil banget gitu. Soalnya kan aku tuh emang tipikal anak yang kalau kata orang tuh social butterfly. Nah aku tuh suka kayak kesana tuh hai, kesana tuh hai. Tapi ada orang bilang kayak kamu tuh centil banget sih pick me gitu. Aku di situ kayak ya ampun, emang salah ya kalau aku kayak gini gitu. Tapi ya aku mikir lagi dong kak, kayak kan gak semua orang itu apa namanya, kayak semua orang tuh beda-beda kan kak. Terus kita juga gak bisa apa namanya menghakimi orang lain kalau emang dia sifatnya kayak gitu kan. Kita gak bisa ngecek oh anak ini gini, oh anak ini jelek, oh anak ini gini kan gak bisa kan. Jadi ya udah aku kayak ngapain gak peduli juga, kalau emang kamu gak suka ya udah gak usah temenan kita. Jadi Kanara ini akhirnya menyikapi hal tersebut kayak gitu ya. Iya. Oh yang lainnya mungkin dengan ceritanya Kadela. Kalau dari aku tuh bukan temen ya kak, tapi mantan aku sendiri gurunya. Nah dulu pas jadi masih pacaran tuh, dia tuh suka ngatain aku gitu loh kak, kayak ngebandingin aku gitu. Terus ada suatu ketika dia tuh gini loh, apa ya, bikin aku kayak insecure parah gitu loh kak. Dia tuh tiba-tiba bilang kayak, kamu tuh apa sih, kamu tuh cuma apa kayak serpihan batu aja gitu, banyak kok cewek yang lain yang cantik gitu. Di situ aku kayak ngerasa insecure aja sih kak, kayak gitu, masa iya sih aku sejelek gitu, emang aku nggak pantas ya kayak dicintain gitu. Ya udahlah, Soalnya cewek cantik gak mau Iya. makanya terus sekarang ya udah putus juga. Udah putus. Nah untungnya kak, mungkin Kak Eca udah tahapan dari Kak Eca akhirnya memutuskan diri ya sama orang kayak gitu ya. Mungkin dari Kak Eca ada atau sama aja yang lain? Aku pernah ya kak, dulu itu mungkin kalau semisal fisik ya itu aku udah pernah kayak dikatain kan aku kan tinggi gitu, kamu tuh tinggi tapi kurang berisi gitu loh. Aku sering dikatain seperti itu, tapi aku lama-kelamaan udah terbiasa. Kadang dari orang terdekat kayak contoh keluarga aku, gak mungkin dong kalau keluarga nggak ngepuji anaknya, meskipun anaknya seperti apa pasti ngepuji dong. Aku tuh selalu ngomong ke ayahku, aku cantik nggak setiap aku habis make up gitu atau habis apa gitu, aku ngirim foto ke ayahku, aku cantik nggak. Nah respon orang tua tuh sangat kayak ngebuat diriku tuh percaya diri gitu loh kak. Kayak responnya anak
aku tuh cantik, jadi aku bodo amat lah omongan orang seperti apa. Oke oke. Oh berarti Kak Devina akhirnya melalui hal itu dengan ya udah menanamkan diri sendiri, apa ya, mengafirmasi diri untuk aku cantik kayak gitu ya. Oh, mungkin kalian bisa dipikirkan ya ini ya, dan tadi Kak Devina juga ada saran dari teman-teman, bisa dipikirkan dulu. Sebelum kita lanjut lagi ke cerita Kak Rara, ini gimana teman-teman, ada nggak yang pernah ngerasain jadi Kak Rara dengan POV yang sama, atau pernah ngalamin lah yang mirip-mirip, dan apa yang dilakuin? Kayaknya hampir sama kayak cerita tuh ya, satu orang yang problematik membuat semuanya jadi pecah gitu kan. Mungkin aku emang gak bisa nyikapin hal itu di posisiku sekarang, tapi aku sempet ngelakuin hal kayak ini. Orang yang problematik itu aku jauhin dulu dari circle aku, kemudian circle aku yang menurut yang menurut aku orangnya yang bisa lah aku ajak buat ngobrol enak itu tuh aku satuin, aku ajak kayak ayo deh main sama ini gitu, sama ini. Akhirnya kayak ya orang-orang yang bos yang ngebantu kayak yang bilang nge-support aku itu loh, itu tuh mereka jadinya kayak ngumpul lagi, aku jadi ngerasa punya teman lagi gitu, tapi tanpa orang yang problematik. Namanya? Kalau aku ya, aku kan hampir sama nih kayak masalahnya Kak Nila sama Kak Rara, kayak ada satu orang yang bermasalah gitu ya. Aku tuh akhir-akhir ini udah nerapin kayak bodo amat gitu loh ke dia, kayak ya udah kalau misal ketemu dia ya udah nggak usah nggak usah dilihat gitu loh, anggap aja dia nggak ada gitu. Jadi kalau misal dia ada, anggap nggak ada aja, jadi bodo amat aja gitu. Karena Kak Rara udah mulai tercerahkan ya ini. Oke. Oke, ini episode terakhir nih dari Kak Ica. Mungkin yang pernah organisasi atau kumpul kayak apa ya, ini organisasi ya Kak Ica ya. Itu apa, pernah nggak dengan ceritanya sama? Kasusnya juga mirip-mirip. Aku pernah Kak. Iya. Jadi aku tuh pernah gabung dalam ini zaman ke SMA. Aku tuh pernah gabung di apa PMR. Oh iya, oke. Ekstrakurikuler PMR. Nah waktu itu tuh aku jadi bendahara Kak. Maksudnya aku bendaharanya. Tapi ada dua bendaharanya, bendahara satu sama bendahara dua. Nah aku tuh cuma bagian yang kayak nyentangin orang yang sudah bayar, tetap bayar. Tapi aku nggak ikut pembukuan masuk berapa, keluar berapa. Nah itu tugas bendahara dua. Aku juga nggak megang uangnya. Nah terus ada satu waktu mau kenaikan kelas itu tuh dirombak gitu loh. Nah waktu dirombak itu aku itu tiba-tiba kayak dicalonin jadi ketua. Nah otomatis temanku yang bendahara dua tadi itu kayak nggak bisa bilang lengser, tapi dia naik jadi bendahara satu, ada bendahara dua. Nah waktu si catatan uang masuk keluar ini mau dikasih ke bendahara dua periode berikutnya, itu nggak ada daftar, hampir sama nggak ada, karena si bendahara dua yang periode ini dia itu nggak nyatet, ternyata dia itu cuma lihat dari mutasi keluar masuk aja gitu. Sama berarti itu. Iya sama kayak gitu. Nah karena hal itu kan mau nggak mau aku dan bendahara dua yang di periode sebelumnya itu kita harus punya buku pembukuannya buat si bendahara dua periode selanjutnya kan, biar mereka nggak kasihan gitu loh. Tapi karena nggak ada, nah si bendahara dua ini kayak aku suruh Kak, ya udah bikin karena ini tugasmu, ayo bikin gitu loh, biar si bendahara saya ini nggak kebingungan. Nah tapi dia tuh kayak nggak mau gitu loh, malah nyerahin ke aku. Hampir sama kan kayak Kak Eca tadi, diserahin ke Kak Eca ini itu bersama kayak aku diserahin ke aku, katanya kayak kamu juga bendahara sebelumnya, ayo dong bantu kamu bisa bikin gitu loh, kok kamu enak banget cuma bagian nyawang-nyawang aja gitu kan. Nah tapi aku tuh tetap nggak mau, karena itu emang bukan bagianku. Meskipun karena aku lagi nyawang-nyawang aja, aku tuh juga punya ikut andil buat di kasus bendahara ini gitu loh. Tapi emang buat ngecekin uang keluar
keluar masuk sama ngitung uang itu emang dia gitu loh. Nah kemudian karena hal itu kan cekcok nih kita, itu tuh ada satu hal yang aku lakuin ke dia, aku ngomongin ke dia kayak kalau aku tuh mikirnya gini, kalau ini diselesain secara kasar-kasaran kayak makin bentrok-bentrok gitu kan nggak bakal selesai nih. Akhirnya aku mutusin buat aku ngobrol baik-baik aja sama dia gitu. Aku ajak ngobrol gini, aku bilang kayak nah, ini tuh tugas kamu sebenarnya, intinya kamu tuh lebih bertanggung jawab. Aku juga sempat bilang kayak ini tuh bukan cuma uang 1-2 orang yang kamu pegang, tapi uang satu ekstra ini, satu anggota ekstra buat kebutuhan ekstra juga, uang orang banyak. Jangan kamu kayak nggak peduli gitu. Nah aku udah ngomongin kayak gitu, niat aku ngomong kayak gitu biar dia sadar, tapi ya nggak sadar sih anaknya gitu. Nah terus kayak dia tuh tetap ngotot gitu biar aku yang ngerjain, biar aku gitu. Terus aku bilang kayak aku udah nggak mau ikut campur, tugasku ini udah selesai, udah gak kasih aku, ini bagianku udah benerin, tinggal bagiannya kamu, ayo dong. Aku kayak tetap ngasih dorongan dia pelan-pelan biar dia kerja, biar dia tahu. Aku juga nggak tahu ya kak mutasinya gimana gitu, soalnya dia kayak pegang karena by transfer juga kita. Tapi ya emang dianya tetap bandel nggak itu, tapi dia sempat bikin, tapi bikinnya tuh bener-bener yang kayak acak-acakan gitu loh. Saya dia bilang kayak gini, aku hanya lihat dari rekapan yang mereka kirim di Google Drive, karena bukti-bukti itu di Google Drive juga kan. Aku cuma lihat dari situ, bla 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 bla, sampai waktu kita pembukuan itu ternyata bisa gitu. Tapi ya karena hal itu tuh dia juga kayak ayo dong sama-sama karena saudara kita nempuhin. Oh ganti uang itu gitu kan. Tapi aku tetap nggak mau kak, karena kalau masalah ganti aku ada uangnya, tapi ini masalah kepercayaan gitu. Jadi aku tetap ngomongin dia secara baik-baik. Dan akhirnya setelah diomongin tuh akhirnya dia agak berubah ya, sedikit berubah. sedikit banget, cuma nggak ada 100. Oke. Sama sih kak, aku juga kan aku juga punya hubungannya ya kak. Terus itu ternyata dari apa sisa uangnya itu ternyata juga minusnya tuh lumayan sih kak, hampir 100-an gitu. Tapi sekarang tuh kayak ya udahlah, udah diganti sama dia, tapi kan ya rekapannya tetap nggak ada kak. Aku tuh cuma nunggu rekapannya aja, kenapa kok bisa sampai minus gitu. Mungkin yang lainnya pernah melakukan hal yang sama, dan apa sih yang dilakuin? Kalau dulu di SMA itu kak pernah kejadian, jadi ini itu kan aku dulu itu jadi OSIS gitu ya, jadi OSIS. Nah aku tuh kebetulan jadi si acara, jadi nggak pernah ikut andil dalam pusat gitu kayak yang PI yang pengurus intinya itu loh kak. Nah ini tuh kejadiannya rencananya satu angkatan aku tuh mau rekreasi nih kak, jadi kita kayak liburan per bulan minggu gitu kan. Kalau mau langsung hari apa banyak nih kak, kan kasihan juga. Jadi kita kayak nyicil gitu kak, nyelengin gitu. Waktu hari kan kakak tahu apa uangnya itu kurang, jadi di bukunya tuh kan, di bukunya sebenarnya tuh dia tuh ada bukunya, cuman kita tuh nggak paham sama tulisannya. Jadi kalau kata dia itu rapi kok, tapi kata kita nggak bisa baca, dan ternyata uangnya tuh hilang setengahnya. Dia bilang emang segini uangnya. Nah kebetulan ada ini wakil OSIS aku nih, dia tuh emang apa ya, logikanya tuh main banget ya, kayak perhitungannya tuh bener-bener matang banget gitu, kayak dihitung dari awal mula kita kapan, dihitung totalnya segini per anak pasti dapetnya segini, tapi kok dia cuma segini uangnya. Dicari dong kak, gini dicari di bla 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 bla, sampai tanya anaknya itu katanya enggak kok, enggak, uangnya tuh ada gitu. Terus dia nggak ngaku, sampai akhirnya kita lapor pusat sih kak. Habis kita lapor pusat tuh dia nggak ada kabar, dia keluar sekolah. Oh, berarti dia langsung karena di tangannya sendiri nggak mampu, udah dia nih bener-bener sebandel itu langsung ke pusat ya. Soalnya emang uangnya tuh hilang kak setengah. Iya. Itu udah bukan ratusan lagi, hampir jutaan itu, tapi emang nangkepnya orang banyak. Dia tuh udah
bilang baik-baik, kita tanya sampai gini loh kak, tanyanya kayak kamu jujur aja kalau emang itu ada keperluan urgent sampai kamu pakai uang kas itu nggak apa-apa, pokoknya bisa kamu ganti, tapi jujur aja, ngapain minta maaf lah, kita tuh cuma butuh permintaan maaf kamu, kenapa kamu nyelamatin amanah kita gitu. Tapi dia bener-bener kayak ngeles terus gitu kak, akhirnya kita capek, kita udah ngomongin baik sampai kita tuh rapat OSIS tuh bukan rapat kak, buat tanya ke dia ini, dia bener-bener nggak mau jujur, ya udah ketua sama wakil saya lapor ke pusat. Mungkin tadi teman-teman sudah cerita dan udah banyak yang menanggapi juga yang lainnya. Mungkin ini juga bisa jadi bahan lah ya buat teman-teman yang lagi ada masalah. Mungkin yang tadi kayak bingung ngelakuin apa, temennya udah yang ngelakuin, jadi kayak oh iya mungkin aku bisa ngelakuin ini gitu. Nah jadi ini saya kasih kesempatan buat teman-teman menentukan satu langkah ke depannya dalam seminggu ini mau ngelakuin apa dari kasus yang udah dialamin dia dari cerita teman-teman ini. Ini bisa dari ya. Tadi setelah ada beberapa dari teman-teman, aku 1 minggu ke depan mungkin benar-benar nggak mau ada apa ya namanya, hubungan sama dia gitu loh kak, sewajarnya aja. Kalau cuman kayak nongkrong atau apa aku nggak dulu deh, tapi kalau sama-sama gitu deh. Kalau ada tugas yang benar-benar penting banget aku baru mau sama dia, tapi kalau yang lainnya aku Membatasi. pertemanan sama dia juga kayak jauh, cuman ya deketnya cuman kayak yang sekedar perlu aja. Jadi mungkin ini kayak kembali ke dulu yang masih belum akrab gitu ya, cuma sekedar kenal. Oke, jadi kayaknya Kalau dari aku kayaknya aku mau ngobrol baik-baik dulu deh, soalnya kalau Mbak Dela tadi kan kayak ngobrol baik-baik gitu ya, kayak didiam-diam. Nah aku kemarin tuh mau ngobrol tapi pas aku lagi emosi, jadi kayaknya dia juga kayak nggak paham gitu ya, atau nggak bisa nerima penjelasan dari aku, soalnya aku juga lagi emosi, lagi marah-marah gitu kan kak. Mungkin juga gara-gara itu juga mungkin nanti aku mau kayak lebih ngobrol secara baik-baik aja gitu. mungkin iya bagus dari saran dan keadaan tadi bisa dipraktekkan. Atau mungkin juga kalau sudah Kak Ecanya udah merasa apa angkat tangan lah, udah kayak ini anak udah nggak bisa, mungkin bisa karena tadi bisa dipakai. Oke Kak Raya. Aku mau berapa nih kak, dia mau ngapain terserah dia, kalau emang dia butuh sama timnya yang kelompok saya bilang ini ya udah nggak apa-apa, kalau emang dia butuh, kalau nggak ya udah kayak gitu sih bener. Tapi kalau emang nanti kalau ada apa-apa kan kita nggak tahu ya, hubungan orang manusia itu pasti ada naik turunnya, putus nyambungnya gitu. Kalau emang dia ada something sama pacarnya terus dia pingin balik ke kita, ya it's okay, tapi ya jangan minta perlakuan yang sama kayak dulu gitu aja. Berarti kalau dia tiba-tiba balik, Kak Raya bakal kayak itu menerima, tapi perlakuannya beda. Oke. Dari Kak Dela nih, gimana nih dengan cerita teman-teman tadi? Kalau aku sih sebenarnya dibilang sensitif aku nih juga begitu. Mungkin aku bakal mulai kayak caranya ada yang nyuruh nanemin ke diri sendiri bahwa kita tuh cantik gitu. Kayak kan emang problem terbesar aku itu kan di situ, gara-gara omongannya temen aku yang bilang aku seksi itu kan membuat aku ternian-nian, jadi kayak takut. Apalagi kayak aku juga sebenarnya kayak Kak Rara yang awalnya social butterfly, sekarang jadi kayak sedikit kayak insecurean, jadi introvert. Ini aku bakal ngomong ke diri aku bahwa aku cantik apa adanya. Oke, nanti seminggu ke depan kita kontrol bareng-bareng ya. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau mau nih kita jadwalkan lagi pertemuan bagaimana? Boleh. Di hari yang sama. Boleh. Iya. Di jam yang sama ya, jam yang tadi siang ya berarti ya. Semoga nggak ada keperluan mendadak. Semoga amin amin. Habis itu nanti saya bantu pantau, mungkin teman-teman juga bantu memantau teman-temannya ya nanti perkembangannya gimana. Semoga bisa berjalan lancar ya ke depannya. Teman-teman juga kalau mau lanjut melakukan kegiatan nih silakan. Mungkin langsung mau nongkrong nih biar bisa makin kenal, bisa ya kan, mumpung nih ini apalagi nih anak jauh ini yang Malang-Malang bisa diajak jalan-jalan, kasihan udah jauh-jauh ke sini, apalagi Mbak Dela nih
Ada orang Bandung loh ini. Ya nanti aku ajak ke Matos. Iya iya iya. Oh iya, katanya Matos itu juga Iya dekat ikonik banget. Oh iya. Oh iya. Iya deket kok. Kita tukeran ide aja. Ayo. Oke. Iya, oke. Iya, silakan. Hati-hati ya di jalan ya. Iya, sama-sama.